umatku kepadamu, jangan kau biarkan dia jauh. Kalau kau memanggilnya dalam keadaan senang, dia tidak datang, panggil dia dalam keadaan susah. Itu Nabi minta, Pak. Makanya kalau kita diberi nikmat, syukuri. Senang dengan keluarga, kasih sayang istri bagus, kasih sayang suami bagus, usahakan banyak sujud. Kenapa? Nanti dipanggil dalam keadaan susah. Makanya kalau ada orang suaminya baik-baik sama dia, kemudian dia tidak sholat, cuma nonton sinetron, atau 5 kali kami pakai loh, nanti suaminya akan selingkuh. Kenapa? Karena nanti dia datang kalau selingkuh suaminya. Datang kepada Allah. Kadang-kadang perempuan, Pak, nanti bangun tahajud kalau suaminya selingkuh. Sikirnya lagi kencang-kencang, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Suaminya selingkuh. Iya. Jadi seakan-akan begitu. Maka dia Nabi tak, iya kotoli menyamang itoli nadeta lo oli susai. Ketika sehat dia tidak sujud, datangkan penyakit supaya dia bisa sujud. Jadi itu bukan musibah, Pak, itu nikmat dalam bentuk menyusahkan. Itu dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani, dalam kitab Al-Bunyah. Salat sunnah utama ini kan salat sunnah 8 rakaat yang dikerjakan di bulan Syawal. Pas masuk Syawal kita kerjakan, bisa sekali, bisa 5 kali, bisa setiap hari, ya semampunya saja lah. Cuma 1 kali dalam sehari semalam, jangan didobol. Belum pernah menemukan hadis Nabi bersumpah 5 kali dalam 1 hadis, kecuali di utaka. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaka dan punya penyakit, maka pasti ada yang akan menyembuhkan. Itu Nabi bersumpah, Pak. Kalau Bapak punya penyakit, dokter tidak tahu penyakit apa, laksanakan sholat sunnah utaka. Pasti ada yang datang mengobati. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaka, maka lidahnya akan dimudahkan dalam menyampaikan kalam-kalam hikmah. Makanya kalau ada kepala desa, ada anggota dewan tidak bisa bicara, tidak bisa bawakan sambutan, suruh kerjakan sholat sunnah utaka. Iya. Betul. Kalau ada anak-anak kita di pesantren, kita mau dia jadi penceramah, suruh kerjakan sholat sunnah utaka. Dimudahkan oleh Allah itu. Kemudian yang ketiga, siapa yang punya utang, kata Nabi, pasti akan dilunasi. Itu kuncinya. Dan itu Nabi bersumpah, Pak. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Itu setiap satu manfaat, Nabi bersumpah. Cuma cara kerjakan sholat ini agak lain. Karena surahnya itu surah Al-Ikhlas 15 kali setiap. Rahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli qawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila khadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana
wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Ketua DKM serta seluruh jajaran pengurus dan seluruh pengurus DKM yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para pejabat-pejabat pemerintah, baik dari RT RW yang sempat hadir, para tamu undangan, para alim ulama, tokoh masyarakat, anak-anakku, para penghafal Al-Quran, para azatis dan azatizah, ibu-ibu majelis taklim, lebih khusus orang tua kita, doa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk beliau. Manusia ini, Bapak Ibu sekalian, itu dikenang bukan karena harta, tapi manusia itu dikenang karena jasa. Orang yang mengumpul harta itu beda dengan orang yang mengumpul jasa. Dan orang akan masuk surga itu karena jasa, bukan karena harta. Makanya wanita WTS yang memberikan minum kepada anjing yang kehausan itu jasa, bukan harta, tapi dia dijanjikan surga. Orang yang banyak memberi bantuan, membukakan jalan kebaikan untuk orang, itu adalah jasa. Bagaimanapun banyaknya harta, kalau kita tidak membuka jasa untuk orang, itu memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang, maka itu tidak ada nilainya. Itu kuncinya kehidupan. Orang yang banyak memikirkan orang dan membukakan jalan kebaikan, maka orang itu juga ketika wafat, maka banyak orang akan datang. Tapi ketika hanya orang mengumpulkan harta, tidak memberikan manfaat ke orang lain, maka sedikit orang datang ketika dia wafat. Itu kuncinya. Makanya pada malam hari ini yang lebih banyak pahalanya sebenarnya panitia, bukan penceramah. Karena gara-gara dia kita bisa mendapatkan ilmu pada malam hari ini. Pahalanya penceramah, pahalanya jamaah dikumpul kemudian diberikan kepada yang mengurus. Itulah kelebihannya mengurus penceramah. Itu makanya luar biasa beliau, sama dengan anak-anak yang menghafal Al-Quran di pondok tahfiz kita ini. Itu pahala guru yang mengajar dan pahala anak-anak yang menghafal itu dikumpulkan kemudian diberikan kepada orang yang membangun tempat itu. Karena tidak mungkin ada guru yang mengajar dan tidak ada anak yang bisa menghafal kecuali ada tempat yang disiapkan. Maka yang menyiapkan tempat itu mendapatkan pahala double dibanding orang yang ada di dalamnya. Itu keberkahannya sebenarnya. Makanya pada malam hari ini saya diundang sebenarnya untuk acara halal bihalal dan juga tabligh akbar. Sekali saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya viral itu musibah. Saya tidak punya akun YouTube, tidak punya tim perekam, tim media tidak ada. Yang muncul itu dari jamaah aja. Saya tidak pernah urus hal-hal seperti itu. Jadi kalau orang mengatakan akunnya Pak Ustaz itu tidak ada. Jadi itu yang rekam ya kayak begini. Kalau saya datang ceramah dan rekam itu yang upload. Saya tidak pernah ada tim apa. Karena wasiatnya guru tidak. Itu wasiat ulama. Hanya itu yang saya pegang sampai hari ini. Jadi saya hanya minta doanya. Mudah-mudahan diberikan keikhlasan dan kesehatan untuk tetap istiqomah di jalan dakwah. Karena pekerjaan ini Pak berat tantangannya. Berat. Sebenarnya kalau mau aman itu lebih banyak diam. Iya. Cuma saya dipanggil di sini bicara, jadi harus bicara. Ini kalau mau ambil berkahnya banyak diam. Orang banyak diam itu lebih banyak selamat.
Yang banyak bicara itu yang lebih banyak pertanggungjawaban. Makanya cuma kalau saya tidak bicara kita tidak dapat apa-apa. Itu makanya pada malam hari ini kita janjian ya 1 jam aja sudah maksimal, insyaallah. Biasanya pencerahan tidak cukup 1 jamnya. Oh iya, biasanya berapa menit Pak? Ada lebih, waduh. Begini, halal bihalal adalah bahasa Arab tapi bukan dari orang Arab. Karena istilah halal bihalal itu sebenarnya Soekarno yang minta kepada Wahab Hasbullah. Dulu caruk maruk politik terjadi di Indonesia, ada gesekan-gesekan karena orang sudah konsen di politik, karena Belanda sudah pergi, Jepang sudah pergi, musuh itu sudah pergi, tapi ternyata orang Indonesia yang saling bermusuhan. Sehingga Soekarno meminta bagaimana apa yang harus kita lakukan. Wahab Hasbullah menawarkan kita harus melakukan silaturahmi nasional. Silaturahmi nasional, Pak Soekarno mengatakan itu bahasa itu terlalu sepele dan sudah ada istilah itu. Carikan saya istilah yang belum ada sebelumnya. Nah, maka diberikanlah istilah halal bihalal. Makanya orang Arab juga bingung itu kalau dikasih tahu halal bihalal. Ya. Di Indonesia memang ini unik Pak. Satu-satunya negara yang ada mudik itu cuma Indonesia. Ya. Haji juga Indonesia yang punya Pak. As-Sudais itu tinggal di Makkah, haji setiap tahun tidak pernah dipanggil Haji As-Sudais. Ya. Itu karena memang haji itu hadiah dari Belanda. Hanya untuk memata-matai supaya tidak melawan. Jadi semua orang yang dari Mekah itu pasti melawan. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari belajar di Makkah kembali melawan Belanda. Kemudian Ki Ahmad Dahlan dari Makkah kembali melawan Belanda. Makanya dikasihlah gelar haji untuk supaya ditahu ini nanti yang bisa menentang. Nah, tapi lama-kelamaan haji itu bagus juga Pak. Sebenarnya kalau kita mau ambil, kalau sudah haji Pak Haji, kalau sudah zakat mesti dipanggil juga Pak Zakat. Kalau sudah sholat dipanggil Pak Sholat. Gitu. Makanya Bapak Ibu orang Bugis kalau ada hajinya di depan tidak ditulis di undangan jangan marah-marah. Itu hadiah dari Belanda aja itu. Ini untuk nasihat saja kepada haji orang Bugis. Sebab mega ogi ku yelingi undangan adega haji na denalo. Nah itu yang nasihat aja itu Pak. Jangan tersinggung. Kemudian kita sebenarnya kenapa ada istilah halal bihalal? Di dalam saya mau begini, dalam mengkaji tradisi orang Bugis itu punya istilah tafaul. Tafaul sebenarnya ini bahasa Arab dan itu Nabi yang lakukan. Kalau bahasa Bugisnya senongan. Kalau bahasa Arabnya tafaul. Makanya Aisyah mengatakan, anna Nabi SAW yuhibbut tafaul. Rasulullah itu suka sekali bertafaul. Tafaul itu maknanya begini Pak. Mengambil satu ibarat dalam suatu hal yang bermakna doa. Nah, segala sesuatu itu ditarik lari ke doa, punya makna. Makanya kuenya orang Bugis itu juga begitu, barokah. Cuma kita mengatakan barongko. Suwallah, kita sholawat kita mengatakan suwallah. Al-katiri min din makadaki katiri mandi. Al-katiri sholah makadaki katiri salah. Iya, itu kan rumahnya saja itu 55. Kenapa 55? Karena itu 5 waktu sholat. Kenapa anak tangga tidak sama jumlahnya itu ganjil 13, 11? Itu karena Allah ganjil dan menyukai yang ganjil. Sudut-sudut rumah itu kan yang atap itu timpala jana kan 3 lapis, 3 susun. Mulai dari yang paling kecil, tengah, kemudian sedang. Itu sebenarnya Islam, iman, dan ihsan. Itu makna-makna semua Pak. Jadi dia itu istilahnya senong. Makanya angka-angka juga masuk. Makanya orang Bugis juga kalau ada angka-angka itu biasa dia pakai angka 7. Ya, 77. Makanya dulu kalau ada uangnya 77 4 kali, langsung mengatakan Indodina ya. Langsung dia lipat baru simpan di tasnya, mengatakan selama masih ada uangku ini saya tidak pernah kehabisan uang. Ya memang karena uangnya ada di situ. Tapi kalau kita mau kaji dalam ilmu hikmah, ini bukan dalam ilmu itu kan begitu Pak. Ada ilmu hadis, ada masuk dalam kajian hadis, ada masuk kajian fikih, ada masuk kajian hikmah, ada masuk kajian tasawuf. Itu harus dipisahkan.
Nggak boleh digabung. Ulama fikih itu disebut fuqaha, ulama tauhid itu disebut murabbi. Kalau ulama tasawuf disebut mursyid. Itu beda. Kalau ulama fikih fuqaha, kajiannya itu tentang hukum sah atau tidak. Dalam kajian tauhid itu akidah. Dalam kajian tasawuf itu akhlak. Makanya kalau orang bicara tasawuf itu tidak bicara hukum, dia bicara adab. Tasawuf itu standarnya tinggi. Kalau fikih itu standarnya rendah. Kenapa? Karena dia pakai kaidah makruh, haram, mubah, sunnah, wajib, haram. Kan begitu aja. Makanya kalau dalam fikih itu kalau makruh itu sudah tidak masalah karena hanya kebalikan sunnah. Masuk ke masjid mendahulukan kaki kanan ya sunnah. Tapi kalau kaki kiri ya makruh. Makan menggunakan tangan kiri ya makruh karena sunnahnya tangan kanan. Bukan bid'ah. Cuma ada sekarang selain sunnah bid'ah. Itu jadi masalah. Kalau dia katakan bid'ah kan ujungnya pasti neraka. Kalau dia mengatakan makruh itu tidak masalah. Makanya saya biasa kasih kesimpulan, bid'ah inilah yang membuat kita bermusuhan. Kenapa Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal tidak pernah bertentangan bermusuhan pada beda pendapat? Karena dia pakai 5 hukum ini tadi. Wajib, makruh, haram, mubah, dan sunnah. Dia tidak pakai bid'ah. Walaupun dia tahu bid'ah. Karena bid'ah ini bukan hukum, Pak. Nah, ini yang penting saya sampaikan. Supaya kita nanti mudah. Karena kalau dicampur-campur, itu fatal. Ulama tasawuf, itu standarnya tinggi sekali, Pak. Sama jika kalau orang pacaran, orang paling senang sama misalnya pacarnya, nah pacarnya itu tidak suka warna kuning, tidak mungkin orang itu pakai sandal kuning ketemu pacarnya. Walaupun tidak ada aturannya. Tapi kalau dia sudah tahu dia tidak suka warna kuning, tidak mungkin pakai sandal kuning. Kenapa? Demi menjaga perasaan. Orang yang bertasawuf, begitu di hadapan Allah, jika ada pakaiannya malu dia pakai ketemu Pak Bupati, mestinya dia lebih malu pakai untuk sholat. Kadang kita tidak agak biasa tuh daster yang kita pakai mencuci setiap hari jadi pakai sholat, padahal kalau mau ke pesta luar biasa pakaiannya. Nah ini yang nanti kita kalau kaji, tapi itu kan kaitannya dengan tasawuf. Kalau ulama sufi itu pantang untuk singgah di WC masjid buang air kecil, tidak mau dia, tapi di Pertamina itu. Kenapa di WC masjid? Orang yang singgah di WC masjid buang air kecil itu makruh hukumnya. Kalau dalam fikih, tapi kalau Syafi'i itu menyelamatkan kita. Dia bilang, kalau sudah buang air kecil, berwudu dulu, baru pergi. Supaya itu melakukan sunnah. Itu Syafi'i itu. Tapi ulama sufi tidak. Nah, itu bedanya. Makanya ulama sufi kalau singgah makan di warung, pasti dia bayar dulu, baru makan. Karena kapan dia makan dulu, baru bayar? Dia katakan sama kalau kau ambil mangganya tetanggamu, nanti sudah kau makan, baru kau minta. Itu begitu. Jadi standar-standar itu beda, Pak. Jadi kalau kajian agama ya begitu aja. Makanya kita harus pisahkan. Yang masuk ilmu hikmah itu, ilmu-ilmu hikmah agak berat juga. Kenapa ilmu hikmah ini berat? Karena dia adalah hakikat dari ilmu. Perintah Nabi, di atas perintah itu ada hakikatnya. Kenapa kita dilarang melangkahi makanan? Kalau makan. Misalnya ada makanan, ada ikan di sini, di sana ada ayam. Kita kadang menyeberang ambil ayamnya, padahal ada ikan di depan. Kita menyeberang. Itu kayak eskavator tangannya itu. Biasanya. Kenapa itu dilarang dalam agama? Padahal semua makanan yang dihidangkan itu kan halal. Tapi kenapa dilarang? Hikmahnya, orang yang mengambil makanan dengan melangkahi makanan yang ada di depannya, itu rezekinya pasti susah. Nanti dia urus baru bisa. Tapi orang yang mengambil makanan yang ada di depannya saja, maka orang yang akan datang menawarkan rezeki kepadanya. Itu hikmah, Pak. Kenapa perempuan kalau makan dilarang membuka mulut kalau mengunyah? Laki-laki kan tidak. Laki-laki itu kalau makan membuka mulut begini tidak masalah. Perempuan tidak boleh. Hanya ketika dia menyuap dia buka mulut, ketika dia mengunyah itu dia tutup. Begini. Kenapa? Ternyata hikmahnya, wanita yang mengunyah tidak membuka mulutnya, itu suaminya pengantin baru setiap malam. Itu kuncinya, Pak. Itu dalam ilmu hikmah itu. Makanya ulama kita itu dari dulu memisahkan tasawuf dikaji pada bab khusus tasawuf, fikih dikaji pada bab fikih. Kemudian tauhid dikaji pada bab tauhid. Cuma sekarang ini kadang ada penceramah dia gabung.
contoh kajian tasawuf, dia kasih turun ke tauhid, itu fatal. Sebenarnya mengatakan hormat kepada bendera merah putih itu musyrik, karena contoh akhlak dibawa ke tauhid. Hormat ke merah putih kan itu takzim kepada pejuang negara kita yang berdarah kemudian nyawanya melayang karena memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan benderanya. Hakikat perjuangannya itu adab kita kepada pejuang. Tapi kalau ditarik ke tauhid, musyrik itu Pak. Karena hormat itu menyembah. Makanya ada fatwa mengatakan, ada ustaz itu berfatwa bahwa sungkeman ke orang tua itu musyrik. Karena adab dibawa ke tauhid. Ini bahayanya kalau dicampur. Nah kalau kita mau pakai Pak, nah semua biar makan obat itu musyrik juga. Kan begitu. Makanya tidak boleh dicampur. Inilah yang banyak sekarang membuat jamaah bingung. Kita saja yang belajar di pondok juga bingung. Ya kan kok bisa begini? Nanti ternyata dia pindahkan. Contoh yang dia pindahkan. Nah, ini yang bahaya. Makanya kalau kajian fikih itu kan banyak perdebatan. Apalagi sekarang Pak kondisi agak susah. Dulu itu masih uang-uang halal itu aman. Makanya pengurus masjid sekarang itu mulai stres. Karena kalau fikih uang haram, ketika masuk ke dalam masjid yang tanggung jawab itu panitia masjid. Iya. Itu panitia masjid tanggung jawab. Makanya sekarang ulama itu dalam kontemporer itu kan sudah mengkaji tuh. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal, ulama kelas itu mengatakan jika itu uang haram, itu maka mutlak haram. Kalau kau terima itu 4 hukumannya. Pertama, kau sekongkol dengan haram. Yang kedua, kau tidak menolak keharaman. Yang ketiga, kau mengotori tempat suci. Yang keempat, tidak berkah ibadahnya orang gara-gara engkau. Maka kau harus bertanggung jawab pada 4 sektor ini. Itu panitia masjid Pak yang bertanggung jawab. Tapi kalau Profesor Dr. Yusuf Qaradawi yang meninggal baru-baru, dia mengatakan beda. Justru dia mengatakan kalau pemain judi bersedekah, biar kau tahu pemain judi, kau ambil sedekahnya, jangan tolak. Karena kapan kau tolak, kau bisa berdosa. Alasannya apa? Kalau pemain judi bersedekah, kau ambil uangnya, pasti dia tidak pakai lagi main judi. Nah, begitu. Kalau kau tidak ambil, dia pakai main judi, dia pakai sabu-sabu, dia pakai main perempuan, justru lebih banyak dosanya dibanding kau kalau kau ambil. Makanya kalau kau ambil kan tidak berdosa, tapi dipisahkan, jangan dicampur. Bikinkan kotak tulis sumbangan apa botol. Kira-kira begitu. Tapi apakah bisa dipakai? Ulama seperti Syekh Qaradawi itu masih membolehkan, hanya dipakai untuk bangun WC. Jangan masukkan ke dalam masjid. Pakai bangun menara, pakai bangun pagar, karena itu tidak ada kaitannya dengan tempat ibadah. Itu kalau, tapi ada lagi ulama yang belakangan seperti Imam Al-Jazuli, itu beda lagi dia. Dia katakan bikin saja kotak amal besar, baru simpan di dekat pintu masjid. Nanti setiap bulan dibuka diambil. Kalau tanya nanti malaikat dia kemudian dari mana, kasih tahu. Saya tidak tahu, cuma ambil di celengan. Selesai. Itu sudah aman Pak. Itu. Makanya ulama-ulama kita itu kan mencari seperti itu. Itu fikih Pak, itu fikih namanya itu. Makanya fikih itu mencari jalan keluar. Kalau tidak dapat jalan keluar, dia keluar jalan Pak. Iya. Makanya ulama-ulama kita dari dulu begitu. Fikih itu seperti Imam Malik juga itu Pak begitu. Pintar. Ketika saya baca, oh ternyata di sini ulama kita berbeda. Saya kadang menangis itu membaca penjelasan-penjelasan ulama. Sampai-sampai itu pendapatnya Imam Malik itu 3 tahun saya tolak. Belajar di pondok saya tolak pendapatnya Imam Malik. Tapi lama-kelamaan saya terima juga. Ketika dia mengatakan makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja, itu kafaratnya puasa 60 hari, bukan 1 hari. Itu Imam Malik itu. Jadi kalau ada orang sengaja batalkan puasanya di siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur, itu mesti dia ganti 60 hari, bukan 1 hari. Alasannya Imam Malik apa? Nanti ada orang mencurangi agama Pak. Kalau pengantin baru mau berhubungan, dia makan dulu baru berhubungan, kan 1 jina ganti. Kan begitu? Iya. Kalau dia berhubungan di bulan Ramadan di siang hari, karena dia harus ganti 60. Tapi kalau dia makan minum dulu baru berhubungan, kan cuma 1 yang dia ganti. Iya, makan minumnya dia ganti.
Karena sudah batal baru berhubungan, berarti gantinya cuma satu. Kalau berhubungan menyebabkan batal, berarti gantinya 60 hari. Makanya dia minum dulu baru berhubungan, makanya cuma ganti satu. Imam Malik bilang ini nanti orang akali, makanya dia bilang makan dengan sengaja ganti 60, berhenti. Makanya itu Imam Malik itu. Makanya lama-lama juga kita terima pendapatnya. Makanya fikih begitu, ada alasannya. Nah, saya ingin sampaikan begini, karena ini berkaitan dengan halal biasa mengatakan tadi itu tafaul. Kenapa dalam agama ini kalau kita kaji hikmah itu lebih dalam, Pak? Tapi bukan tasawuf. Orang mengatakan terkecoh, biasa mengatakan tasawuf. Bukan. Hikmah itu bukan tasawuf. Itu adalah ilmu yang lahir dari ilmu. Itu aja kuncinya. Makanya dikatakan ilmu hikmah. Nah, saya kasih tahu kenapa angka 7. 7 hari kelahiran kita disuruh akikah. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kalau tidak sempat lagi tambah 7 hari. Kenapa 7? Kemudian berikutnya 7 tahun umurnya suruh sholat. Kenapa 7 lagi? Kenapa bukan 5? Kalau 10 tahun pukul, kalau tidak sholat kan menghadapi 14 tahun. Tambah 7 hari berarti 27 tahun, berarti 21 tahun. 21 sampai 28 itu disuruh menikah. Kalau ada orang tidak menikah 21 sampai 28, nanti 35 baru mau menikah. Makanya kalau ada orang lambat menikah lewat 23, sudah lewat 28 tidak menikah, nanti hilang itu keinginannya menikah. Nanti umur 35 lagi baru muncul. 35 baru langsung 38. 38 nanti lompat ke 40. Makanya di umur 40 itu baru mau kembali. Makanya orang yang sudah menikah itu biasa mau menikah juga di situ. Makanya rata-rata selingkuh itu 38 sampai 43. Nah, di situ. Ayo. Ini nih yang anukan. Itu hitungan. Dan kenapa angka 7 ini, Pak? Kalau kita kaji, tawaf itu kan 7 putaran, sa'i juga 7 putaran, lagi 7 lapis, tanah 7 susun. Suratul Fatihah itu 7 ayat. Anggota sujud itu kan ada 7, 2 lutut, 2 kaki, 2 tangan, 1 kepala. Rakaat sholat itu kan 17 juga, di dalamnya ada angka 7. Itu kan kalau angka 7, makanya ada maknanya itu, Pak. Orang 7 tahun itu masuk sekolah SD, 7 tahun kemudian masuk SMP, 7 tahun kemudian masuk perguruan tinggi. Kalau ada orang 38 umurnya sampai 42 tidak berhasil, berarti dia tidak akan kaya sampai mati. Tapi kalau dia sukses di bawah 38, berarti orang itu bisa menanjak. Jadi lihat saja, kalau ada orang kaya di bawah 42, berarti dia bisa kaya ke atas. Tapi kalau dia tidak kaya, begitu-begitu saja. Makanya makanya itu mata tahu ko sompa ko dapat apulo nito ngumuru dia umpama dia cerewa banan lo kampung. Deketin rumah itu kan anunya. Itu hitung-hitungan dan itu ada memang istilahnya kalau dalam agama ini dikaji para ulama dan itu ilmu hikmah, Pak. Banyak sekali. Saya sering temukan itu penjelasan-penjelasan ulama kita. Banyak. Tapi itu susah, Pak, karena itu tidak masuk dalam kaidah ilmu terbuka. Itu hanya ulama-ulama kasyaf yang tahu. Kemudian ini halal bihalal sebenarnya kita ingin saling menghalalkan. Makanya orang Bugis tadi itu, saya mengatakan orang Bugis itu ada tradisinya. Kalau jabat tangan, kadang tangannya dia bawa ke kepala. Terus begini. Bid'ah juga itu, Pak. Dibawa ke dada. Tidak ada hadis itu. Yang ada itu mengeratkan ketika jabat tangan. Sampai Nabi itu kuat sekali genggamannya. Kalau kita pelan saja baru bawa ke kepala. Sebenarnya itu makna saja itu. Saya maafkan kau, tapi kalau dia bawa ke kepalanya, kada pura itu rede cocok na taruh kere-kere ni kata. Pada apa gino? Iya. Artinya kepala aku ini pernah mendidih saking jengkelnya, tapi saya sudah maafkan. Makanya didobel di situ halal bihalal. Artinya ketika jabat tangan saling menghalalkan, tapi hati juga harus terbuka memaafkan. Karena banyak orang open house tapi tidak open. Itu air putih, Pak. Kalau kita puasa menantang betul itu. Enak betul itu air putih kalau kita haus. Tapi kalau tidak haus, masuk di warkop itu tidak mau pesan air putih. Iya, makanya yang disyukuri itu adalah hausnya dengan laparnya. Makanya Rasulullah itu selalu bersyukur dengan makanan karena dia selalu melaparkan dirinya. Itu kuncinya.
Kita akan sekali mencaci makanan istri. Oh ini tidak enak. Sebenarnya kita yang kenyang sekali. Karena sudah makan di warkop, sudah makan di warung, baru tiba di rumah, setengah mati mencaci makanan istri. Kan begitu. Kenapa Nabi tidak pernah mencaci makanan? Karena nikmat terus itu. Itu aja kuncinya Pak. Makanya dalam tasawuf itu kalau dikaji begitu aja. Jadi lari masuk terus itu. Jadi kau nggak tahu. Ada orang dapat nikmat kemudian kita jengkel, bukan orang masalah Pak. Makanya dalam agama Nabi sudah selamatkan kita. Saya sudah kaji beberapa kajian itu. Saya kadang mengatakan Rasulullah ini luar biasa Pak, cara menjaga umatnya. Saya kemarin dapat satu penjelasan dari hadis Nabi. Ketika Rasulullah mengatakan, orang yang menerima sedekah itu diminta berdoa. Mendoakan orang yang bersedekah. Jadi bukan orang yang bersedekah disuruh berdoa. Tapi yang disuruh berdoa yang menerima. Kenapa Pak? Kalau orang yang memberi sedekah itu bisa riya. Tapi orang yang menerima sedekah itu tidak mungkin riya. Makanya pasti doanya mustajabah. Nabi selamatkan itu. Jadi kalau kau bersedekah dengan riya, tapi didoakan oleh orang ikhlas, maka sedekahmu akan diterima. Karena doanya orang ikhlas. Coba, itu kuncinya Pak. Itu caranya Rasulullah. Nabi sudah minta memang, ya Allah, panggil umatku kepadamu. Jangan kau biarkan dia jauh. Kalau kau memanggilnya dalam keadaan senang, dia tidak datang, panggil dia dalam keadaan susah. Itu Nabi minta Pak. Makanya kalau kita diberi nikmat, syukuri. Senang dengan keluarga, kasih sayang istri bagus, kasih sayang suami bagus, usahakan banyak sujud. Kenapa? Nanti dipanggil dalam keadaan susah. Makanya kalau ada orang suaminya baik-baik sama dia, kemudian dia tidak sholat, cuma nonton sinetron, atau 5 kali kami pakai loh, nanti suaminya akan selingkuh. Kenapa? Karena nanti dia datang kalau selingkuh suaminya. Datang kepada Allah. Kadang-kadang perempuan Pak nanti bangun tahajud kalau suaminya selingkuh. Sikirnya lagi kencang-kencang, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Suaminya selingkuh. Iya. Jadi seakan-akan begitu. Maka dia Nabi tak, iya kotoli menyamangi toli nadeta lo oli susai. Ketika sehat dia tidak sujud, datangkan penyakit supaya dia bisa sujud. Jadi itu bukan musibah Pak, itu nikmat dalam bentuk menyusahkan. Makanya di dalam konsep umat Islam, umatnya Nabi tidak ada lagi azab. Dan itu hadis. Nabi minta, jangan kau azab umatku sebagaimana umat-umat terdahulu. Jadi orang mengatakan di Palu itu Pak azab, Rasul mengatakan tidak. Palu itu rahmat Allah. Kenapa? Yang meninggal di Palu itu cuma 2. Tenggelam dan tertimpa bangunan. 2 orang ini sedang mati syahid. Orang yang mati tertimpa bangunan mati syahid. Orang yang mati tenggelam mati syahid. Begitu caranya Allah men-setting umatnya Nabi supaya bisa selamat. Cuma kita yang di Makassar bilang, kena azab di sana. Kan begitu. Ini kalau kita kaji dalam hakikatnya. Kemudian, sebenarnya bulan ini kan masih bulan Syawal. Mungkin sudah banyak yang selesai puasa Syawalnya. Masih ada yang belum, alhamdulillah. Tapi kalau ibu-ibu ini biasakan puasa qadanya masih banyak. Walaupun nanti Syahati As-Sakar itu mengatakan, Mufti Mesir, kalau kita sudah berpuasa 6 hari di bulan Syawal, itu sudah terhitung puasa Syawal. Walaupun puasa qada. Jadi kan hanya mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi kalau kau puasa qada 6 hari itu sudah masuk puasa Syawal juga. Karena sunnah bisa digandeng dengan fardu niatnya. Sunnah dengan sunnah boleh, sunnah dengan fardu boleh, yang tidak boleh itu fardu dengan fardu. Puasa qada dengan puasa nasar disatukan itu tidak boleh. Kalau sunnah puasa Senin Kamis diniatkan juga puasa Syawal itu boleh. Nah, walaupun nanti puasa Senin Kamis ini banyak juga orang yang keliru Pak. Sama dengan puasa Syawal, mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan berpuasa 1 tahun penuh. Itu orang baru bangun itu. Sebenarnya itu puasa di bulan Ramadan full, kemudian ditambah 6 hari. Kenapa? Karena itu tadi ayat yang dibaca Pak Imam, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Setiap satu kebaikan itu dikali 10. Makanya 30 di bulan Ramadan itu dikali 10 berarti 300. 6 hari di bulan Syawal dikali 10 berarti 60. 360. Nah dalam 1 tahun itu kan 360 hari. Makanya katanya berpuasa 1 tahun penuh.
Ada orang macam-macam Pak, tidak puasa Ramadan, puasa Syawal. Baru dia bilang 1 tahun, wah itu orang baru bangun itu. Parah itu. Makanya ulama kita itu kan biasa menjelaskan. Sama dulu, saya kan pakai puasa Senin Kamis. Hari Kamis itu kan kenapa kita puasa? Nabi kan ditanya kenapa puasa. Rasulullah mengatakan karena ya pahala di store. Hari Kamis itu kan di store pahala. Malaikat itu Pak melapor setiap hari Kamis. Makanya kalau kita berdoa hari Jumat itu tidak dilapor, hanya ditulis. Hari Sabtu ditulis. Itu malaikat akan menulis 1 minggu itu, baru dia lapor hari Kamis. Makanya kalau Bapak mau berdoa hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, itu nanti Kamis baru dilapor. Sama juga pejabat, kita masukkan proposal di kantor kecamatan, nanti misalnya tanggal sekian baru dia bawa ke kantor gubernur. Jadi jangan langsung tunggu bilang harus cair, kan belum dilapor. Malaikat juga begitu. Makanya kalau hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, malaikat juga pusing Pak. Ini saya belum lapor sudah berubah. Begitu aja. Dan itu aja kuncinya. Pakai logika sederhana aja Pak. Makanya Imam Ghazali mengatakan ijabud dua arba'ina yauman mania. Kalau doanya mau diterima 40 hari jangan ganti doa. Minta terus. Sama juga kalau kita ada anak kita, tuh hari Senin, mak belikan kak sepeda. Hari Selasa, mak belikan kak motor-motor. Besoknya lagi, mak belikan kak baju baru. Pasti kita belikan es krim, supaya dia diam. Padahal dia tidak minta es krim, tapi kita tahu kalau dikasih es krim langsung diam ini. Tapi kalau ada anak, mak belikan kak sepeda. Pulang kita dari kantor, mak ada minta sepeda aku. Mungkin ke kantor, mak ingat belikan kak sepeda. 1 minggu saja anak kita selalu mengatakan, mak belikan kak sepeda. Kalau kita punya uang pasti kita belikan. Karena kita yakin dia betul-betul mau. Itulah makna wa isa salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watana iza da'an. Karena berdoa itu penting Pak, kita tahu juga konsepnya. Kan banyak orang Pak, hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, Rabu minta pangkat. Mereka bilang belum dilapor. Makanya nanti kalau apa dia minta, enggak tahu apa itu banyak sekali, enggak usah kasih dulu. Itu kan jadi masalah. Ini kuncinya. Makanya kenapa ada sholat? Ini penting. Ini yang kaitannya. Kenapa ada sholat, Pak? Sholat itu kan isinya doa, toh. Makanya sholat ini kan bukan tujuan. Sholat itu bukan tujuan. Kalau orang mengatakan sholat itu tujuan, oh keliru betul itu. Sholat itu cuma alat. Sama dengan kalau kita mau ke Jakarta, bisa naik mobil, tapi mungkin 1 bulan baru sampai. Kalau mau cepat, naik kapal 3 hari. Tapi ada lebih cepat, naik pesawat. Tapi kalau mau lebih cepat, menelpon saja. Langsung tuh. Sholat inilah menelpon. Makanya sholat itu yang ditulis oleh malaikat, itu sholatnya Pak. Sholat itu, kan begini. Ini yang dulu saya harus jelaskan, supaya kita paham betul. Sholat ini, apa bedanya sholat sunatatul masjid dengan sholat sunat taubat? Niatnya aja toh, rukuknya sama, rakaatnya sama, bacaannya sama, tahiyatnya sama. Cuma niatnya yang menyebabkan dia berbeda. Makanya sholat itu alat. Orang kalau mau jalan, mau berdoa, hari Senin dia mau jalan, hari Rabu kembali, nah Kamis baru dilapor. Berarti kalau dia jalan hari Senin berdoa saja dia tidak sholat, malaikat belum lapor. Nah kita mau melakukan perjalanan, makanya laksanakan sholat sunnah musafir. Karena sholat tidak pakai perantara, dia langsung tembus, tidak menunggu hari Kamis. Dari situlah sehingga setiap masalah yang dihadapi ada di sholat. Ada namanya sholat sunnah hajat, ada namanya sholat sunnah taubat. Kenapa ada sholat sunnah taubat? Nah ada doa taubat. Nah kalau doa taubat, nah belum dilapor malaikat, nah kau meninggal, bagaimana? Makanya sholat sunnah taubat memang kok supaya dilapor cepat. Ini kuncinya. Makanya ada namanya sholat istihara. Bingung istihara namanya. Kalau punya hajat ya sholat sunnah hajat. Kalau mau jalan ya sholat sunnah musafir. Dan begitu aja. Karena kalau kau mau jalan hari Senin pulang hari Kamis, hari Rabu, hari Senin berangkat pulang hari Rabu, nah belum dilapor itu. Karena Kamis baru dilapor. Nah bila manin bila sudah pulang nih. Begitu. Makanya ini sholat intinya. Makanya Rasulullah setiap menghadapi masalah pasti solusinya di sholat. Jadi di dalam sholat kita meminta, bukan di luarnya. Ada juga orang nanti selesai salam baru berdoa, terlambat ki bos.
Sama orang menelpon nanti mati HP-nya baru minta. Kan begitu. Makanya minta di dalam sujud, itu minta di situ. Tidak usah dilepaskan, cukup dalam hati. Dan satu-satunya ibadah Pak yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Kalau orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya. Tapi kalau dia sholat nonton TV pasti batal sholat. Iya. Betul. Orang haji itu boleh makan, boleh bicara. Tapi kalau orang sholat tidak mungkin. Dan satu-satunya ibadah yang mengumpulkan semua dimensi itu cuma sholat. Dia harus menghadap ke Baitullah, harus dalam keadaan ada wudhu, harus dalam keadaan tertutup auratnya. Itu cuma sholat Pak. Kalau orang puasa itu bisa tidak pakai celana. Tidak ada pengaruhnya puasanya. Ini penting. Makanya satu-satunya ibadah, dan makanya kenapa sholat kita dilarang tutup mata. Kenapa sholat harus ada didengar oleh telinga. Itu hikmahnya luar biasa Pak. Karena mata ini nanti yang ditanya, telinga ini yang ditanya. Kalau telinga tidak dengar, dan saya tidak dengar. Kalau bibir tidak ucapkan, karena ini yang ditanya. Makanya ketika kita sholat harus ada yang bunyi. Mas sau-sau istilahnya. Telinga harus dengar, mata harus melihat, karena itu yang jadi saksi kalah. Jangan tutup mata begini baru. Apa tuh? Kan begitu. Ini penting. Karena itu tujuannya kenapa Nabi melarang kita tutup mata. Karena itu semua menjadi saksi nanti. Kemudian di bulan Syawal ini kan puasa sunnah Syawal tadi. Kalau saya pribadi Pak, ada satu ibadah yang di bulan Syawal ini yang saya tidak pernah tinggalkan. Sudah 18 tahun. Itu sholat sunnah utakah. Ini yang paling bagus. Itu dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani, dalam kitab Al-Bunyah. Sholat sunnah utakah ini kan sholat sunnah 8 rakaat yang dikerjakan di bulan Syawal. Pas masuk Syawal kita kerjakan. Bisa sekali, bisa 5 kali, bisa setiap hari. Ya semampunya saja lah. Cuma 1 kali dalam sehari semalam, jangan didobol. Jadi kalau dikerjakan di siang hari bisa di waktu duha, sekaligus niatkan duha. Jadi kan sholat sunat itu bisa diniatkan 2 Pak. Sholat sunat tahiyatul masjid sekaligus sholat sunat wudu itu kan bisa. Jadi kita masuk ke masjid, niatkan sholat sunat tahiyatul masjid sekaligus sholat sunat wudu. Itu bisa. Sholat sunnah utaka bisa diniatkan dengan sholat sunnah duha. Itu sholat sunnah utaka Pak. Saya belum pernah menemukan hadis Nabi. Nabi bersumpah 5 kali dalam satu hadis, kecuali di utaka. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaka dan punya penyakit, maka pasti ada yang akan menyembuhkan. Itu Nabi bersumpah Pak. Kalau Bapak punya penyakit, dokter tidak tahu penyakit apa, laksanakan sholat sunnah utaka. Pasti ada yang datang mengobati. Makanya dalam kisahnya Ibnu Qudamah itu, penulis kitab Al-Mughni itu mengobati anak muda yang di Mesir yang kena kanker mata kalau kita sekarang, karena biji matanya sudah keluar. Dokter sudah angkat tangan, tapi dia mengerjakan sholat sunnah utaka. Ibnu Qudamah itu bermimpi didatangi Rasulullah, dikasih tahu ludahi matanya. Itu dalam mimpi aja diludahi. Padahal jaraknya itu kan 200 km lebih. Ditanya siapa yang mengobati mata, dia bilang Ibnu Qudamah. Yang kapan datang? Dan tidak, tadi saya tadi pagi diobati. Itu tidak ada orang percaya, tapi matanya sembuh betul. Ketika ditanya Ibnu Qudamah, apa jawabannya? Kalau dia mengatakan saya ngobati, memang betul. Tapi saya tidak datang, cuma dalam mimpi saya ludahi. Itu sholat utaka Pak. Yang kedua Rasulullah mengatakan, siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaka, maka lidahnya akan dimudahkan dalam menyampaikan kalam-kalam hikmah. Makanya kalau ada kepala desa, ada anggota dewan tidak bisa bicara, tidak bisa bawakan sambutan, suruh kerjakan sholat sunnah utaka. Iya. Betul. Kalau ada anak-anak kita di pesantren, kita mau dia jadi penceramah, suruh kerjakan sholat sunnah utaka. Dimudahkan oleh Allah. Iya. Kemudian yang ketiga, siapa yang punya utang, kata Nabi, pasti akan dilunasi. Itu kuncinya. Dan itu Nabi bersumpah Pak. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Itu setiap satu manfaat Nabi bersumpah. Cuma cara kerjakan sholat ini agak lain. Karena surahnya itu surah Al-Ikhlas 15 kali setiap 1 rakaat. Jadi 2 rakaat itu 30 kali surah Al-Ikhlas. Itu tidak boleh diganti itu. Mulai rakaat pertama sampai 8 itu Al-Ikhlas semua itu. Dan itu 15 kali. Jadi rakaat pertama saya sudah baca 15 kali, rakaat kedua saya sudah baca 15 kali.
Kemudian setelah salam berdiri lagi, ambil rakaat pertama 15 kali lagi sesudah Fatihah. Jadi selalu surah Al-Ikhlas. Dan setelah selesai 8 rakaat baru kita baca zikir. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, baru Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu masing-masing 70 kali. Itu bisa dikerjakan di waktu tahajud. Yang paling bagus itu sebenarnya dikerjakan antara maghrib dengan isya. Itu dikasih sama sholat sunat awabin. Kan di antara maghrib dengan isya itu kan ada sholat di situ. Sholat sunat awabin. Yang Rasulullah mengatakan siapa yang mengerjakan sekali sholat sunat awabin, itu sama dengan kalau dia sholat 12 tahun lamanya. Dan diampuni dosanya selama 80 tahun. Itu sholat sunat awabin, Pak. Makanya dalam Islam ini ada beberapa ibadah itu yang gampang tapi pahalanya besar. Seandainya orang mau ambil, dari situlah kenapa Nabi berdoa, umatku jangan kau panjangkan umurnya sebagaimana umat-umat terdahulu. Makanya Rasulullah katakan likulli shay'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in. Itu Nabi yang minta, Pak. Kita ini umur kita tidak sampai 300 tahun, 400 tahun. Itu karena Nabi yang minta kepada Allah, kasih pendek umurnya umatku, 60-70 saja. Hanya bapak-bapak yang sudah 70 ya siap-siap. Nah, iya, Nabi kan mengatakan likulli shay'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in, antara 60-70 tahun. Kenapa Nabi meminta supaya umurnya pendek? Enggak sama Nabi Isa, umatnya kan ada sampai 700 tahun. Nabi katakan kalau dia berdosa terlalu lama dihisab. Bayangkan kalau dia main judi, Pak, kalau umurnya 600, itu 500 tahun main judi. Kalau 60 tahun main judi, Pak, paling tinggi 30 tahun. Karena dia nulis lagi aku nali wangir. Ya. Makanya Nabi supaya tidak lama dihisab, tapi Nabi minta untuk pahalanya jangan kasih sama Nabi yang terdahulu. Diberikanlah ibadah-ibadah bonus. Ada Lailatul Qadar, ada sholat sunat awabin, ada puasa ayyamul bid, semua terjamah. Puasa mutih 14, 15, 16. Itu puasanya Nabi Adam ketika dia diturunkan ke bumi, puasa 1 hari, sepertiga badannya putih, puasa 1 hari kemudian, sepertiga lagi badannya putih, puasa 1 hari kembali, kemudian sepertiga lagi badannya putih. Sehingga ulama kita mengatakan, kalau mau awet muda, amalkan puasa mutih. Tubuhmu itu kuat. Orang sepuasa mutih itu terjaga. Sebenarnya ada beberapa itu, Pak, termasuk puasa hari kelahiran. Makanya Nabi kan puasa di hari kelahiran. Makanya ketika Nabi ditanya kenapa puasa pada hari Senin, Nabi mengatakan karena saya lahir hari Senin. Seandainya Nabi ditakdirkan lahir hari Rabu, maka dia akan puasa hari Rabu. Seandainya dia ditakdirkan lahir hari Selasa, maka dia akan puasa hari Selasa. Makanya kalau bapak lahir hari Rabu, puasa hari Rabu. Karena di sana sunnahnya puasa sunnah hari kelahiran. Cuma kebetulan Rasulullah lahir hari Senin, maka dia puasa hari Senin. Kalau bapak lahir hari Selasa, puasa di Selasa. Begitu. Dia bilang, wah salah itu saya Ustaz. Selalu puasa Senin. Oh enggak salah. Makanya ulama hadis itu mengatakan, siapa yang puasa pada hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Tapi siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi berpuasa sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahirannya. Tapi orang yang berpuasa pada hari kelahiran itu tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Itu berkah. Cuma kadang kita tidak tahu tanggal hari apa kita lahir. Itu masalahnya. Itu puasakan. Iya. Itu karena kita tidak tahu. Tapi ya kita ambillah hari Senin berkah puasa kelahiran Nabi. Kita minta pada Rasulullah supaya diberikan keberkahan. Itu aja kuncinya. Kemudian jangan ambil pusing ini ya Pak. Jadi itu makanya kajian-kajian ulama kita begitu. Kadang dalam satu hadis itu ada 3 pendapat. Iya. Karena begitu. Kadang-kadang kita langsung menyalahkan. Oh ini begini. Padahal dia tidak tahu kaidahnya. Kemudian tadi saya kembali ke sholat sunnah utaka. Sholat sunnah utaka ini Pak, kita sebenarnya bisa mengerjakan kalau kita pakai awabin itu bisa juga di tahajud. Cuma kalau di tahajud itu kan cuma itu yang tidak boleh diganti surahnya. Itu enak sekali Pak dikerjakan, tidak lama itu. Apalagi kalau dikasih cepat saja. Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Itu kan 15 kali tuh. Bahkan ada satu di dalam kitab Bidayatul Nihaya, ada satu sholat itu yang Rasulullah mengatakan siapa yang sholat 4 rakaat sebelum Jumat dan istiqomah, maka dia tidak meninggal kecuali dia melihat tempatnya di surga. Makanya ada orang itu yang tahu bahwa ini adalah Jumat terakhir saya sholat Jumat. Saya sudah tidak mendapati Jumat minggu depan. Kenapa? Karena sudah didampakkan tempat. Dia pasti tahu bahwa saya sudah tidak sholat Jumat lagi. Dari situ ada orang tahu kalau dia mau meninggal. Ini salah satu amalannya. Karena Rasulullah mengatakan tidak akan meninggal kecuali dinampakkan tempatnya di surga. Kalau dia sudah dibukakan tabir, dilihatkan tempat terindah di situ bahwa kau kalau akan berada di sini, maka itu dia sudah tahu bahwa sholat Jumat yang akan datang saya sudah tidak dapat. Nah, itu kuncinya. Tapi itu sholat sunnah, 4 rakaat. Itu di hari Jumat. Dan surah yang dibaca itu surah Al-Ikhlas. Itu ada di kitab Bidayatul Nihaya. Karena Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Makanya kalau sebelum sholat Jumat, kerjakan itu 4 rakaat. Sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat, 4 rakaat. 2 rakaat 1 salam. Cuma surah yang dibaca surah Al-Ikhlas. 50 kali setiap 1 rakaat. Itu setengah jam. 50 kali, pas 200. Kalau bisa, dan itu memang 50, jumlahnya 50. Makanya saya bilang ada beberapa sholat itu Pak, termasuk sholat sunnah sesudah Isya. Kita akan tadi langsung mulai acara. Ada sholat sunnah, silakan. Yang sholat sunnah itu bagusnya sebenarnya dibawa pulang ke rumah. Lebih besar pahalanya kalau di rumah. Makanya Nabi mengatakan, la taj'al buyutakum maqabira. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an wassalam. Tarangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran, dengan sholat. Makanya sholat fardu di masjid, sholat sunnah dibawa ke rumah. Cuma kalau dibawa pulang ke rumah tidak dikerjakan, kerjakan saja di masjid. Karena setannya besar kalau di rumah. Itu saja kuncinya. Sesekali Pak ada amal rahasia yang tidak dilihat orang. Kalau di masjid kan masih dilihat orang. Kalau di rumah kita berdua-duaan dengan Allah. Dan ingat, kita harusnya mestinya bikin mihrab. Di rumah itu ada tempat sholat khusus. Ulama-ulama yang mustajabah doanya itu hanya karena mihrab Pak. Di dalam kamarnya itu dibikin skat, kemudian ditutup, kemudian di situ masuk sholat. Guru TK Jabir Rahman Abu Dale kan bagi 2 kamarnya, sebelah dia tempati sholat, sebelahnya dia tempati tidur. Guru TK Haji Maimun Subari juga dia kunci kamarnya ketika dia mau ke Tanah Suci, tapi meninggal di sana baru dibuka. Itu ada kamar, di kamar pribadi itu ada mihrab. Rata-rata kiai itu Pak punya mihrab. Bukan musala, kalau musala itu kan kamar dibikin. Kalau mihrab itu tempat sholat di dalam kamar. Itu luasnya seperti lubang kuburan. Itu tembus Pak. Makanya dari mana sumbernya? Itu kan dari Maryam. Ketika Nabi Zakaria membuatkan mihrab di dalam kamarnya itu, dia bikin mihrab, kemudian dia tutup jendelanya, dia kunci pintunya dari luar. Tapi setiap dia masuk dia dapat makanan. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya mihrabnya Maryam, itu langsung dapat makanan. Dan anehnya, itu makanan musim panas di musim dingin. Artinya kayak bukan musim durian, kok ada durian di sini? Nah kuncinya saya pegang. Makanya dia bertanya, ana laki hasa, dari mana ini? Apa jawabannya Maryam? Wa min indillah. Dari situlah guru, kenapa ada uang didapat santrinya dari bawa sejadahnya ketika mau pulang. Itu dari mihrab. Itu ayat Pak yang bilang. Makanya ulama kita dulu itu amalkan aja itu Al-Quran itu. Ini bukan hadis. Kalau hadis masih bisa dipertentangkan. Tapi ini Al-Quran. Gitu. Makanya guru itu di mihrabnya itu ada bantal kecil. Ketika ada nak santri mau pulang tidak ada uangnya, biasanya Pak Kiai guru tak dia gawa tamparan kita mana aku kamar enak minta kurawan kang ulun. Dia masukkan tangannya itu dapat uang dan tidak pernah habis. Dasar anak-anak kalau dapat uang pulang lapor ke temannya dapat uang dari guru tak. Pergi lagi minta itu. Tapi kenapa tidak pernah habis? Dari mana? Wa min indillah. Itu karena dia membuat tempat mihrab. Ini yang orang nggak tahu Pak. Makanya tempat imam itu disebut mihrab. Bukan masjid. Makanya imam yang berdoa. Masjid ini kita luar biasa Pak. Ini sudah lengkap betul ini. Karena ada jalur khususnya. Imam itu tidak boleh sebenarnya lewat sini. Imam itu harus lewat pintu sini. Kalau ada imam dia lewat pintu imam, itu punya karam itu Pak. Makanya imam-imam besar itu tidak pernah kita lihat-lihat di pintu umum.
Nanti selesai iqamat orang baru masuk ke masjid. Kalau dia dari rumahnya itu langsung sholat sunat di situ. Tidak keluar itu. Selesai doa bersama, tidak sholat sunat dalam masjid. Langsung kembali. Karena itu rumahnya nanti. Kalau ada imam 3 tahun saja dia rutinkan sholat sunat di situ, tidak sholat sunat di masjid, kecuali yang berjamaah, maka dia tidak akan meninggal kecuali dia ketemu langsung dengan Rasulullah. Itu kesyaf langsung itu. Itu yang diajarkan ulama kita. Saya pernah ngaji tasawuf imam, itu 8 bulan. Tidak khatam, makanya saya tidak mau jadi imam. Iya. Itu berat. Makanya imam lewat situ. Dan imam itu tidak boleh bicara di tempatnya. Dinawa dengan ada dalino nalapa kalila korona matu dan sempaja. Karena itu tembus tempatnya karena dia adalah mihrab. Makanya kalau ada ustaz di belakang, tidak usah serahkan doa ke belakang. Kau saja yang baca karena tempatmu yang tembus ke aras. Itu kunci. Maka ada berakak apa berakak? Kau yang baca. Kita mengaminkan saja karena ustaznya kan paling 1 kali datang. Nah doa 40 hari itu mudah mustajabah. Makanya imam harus istiqomah. Itu kuncinya. Kemudian yang ketiga, kalau imam itu Pak, kalau mampu lakukan, setelah selesai sholat isya dan sholat subuh, jangan tinggalkan tempat. Duduk di situ tafakkur. Kemudian bertawassul. Kirimkan Fatihah Rasulullah, kemudian para nabi dan rasul yang dekat dengan Allah, kemudian para wali-wali Allah, wabil khusus sampai wali Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Arifai, Syekh Ibrahim Adasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi. Kemudian muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, al-ahya'i minhum, kemudian orang tuanya, kemudian guru Al-Qur'annya. Siapa yang mengajari dia Al-Quran. Setelah itu, kemudian dia doakan semua orang. Setelah itu baru minta, ya Allah, ketika ada umat jamaahku kau mau ambil, beritahu aku. Begitulah imam dulu, dia tahu kalau ada jamaahnya mau meninggal. Dikasih tahu memang didatangi minta izin. Dia mengatakan saya sudah minta izin untuk melepaskan diri dari jamaahmu. Dia sudah tahu dia akan meninggal besok. Dari situ Pak, itu ilmunya. Cuma disembunyikan orang. Tidak mau kasih tahu kita. Ulina subuh. Saya itu kasih tahu saja. Salah tuh. Hanya kasih tahu imam. Tapi kalau ada imam lewat di pintu besar, itu susah khusyuknya. Makanya harus lewat pintu khusus. Karena biarpun bagaimana tingginya bacaannya orang di belakang tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena dia punya jalur khusus. Sama di listrik Pak. Kalau menyala 1000 watt di belakang, balonnya 1000, baru pembatasnya 800, pasti laptop kalau menyala itu. Sama di imam, kalau lebih tinggi kekhusyuan makmumnya, makanya dia tidak bisa lanjut bacaan. Kalau dia lewat jalur khusus, tidak terganggu, biar bagaimana tingginya, karena bukan jalurmu kau pakai. Begitu, itu aja kuncinya. Nah, ini. Makanya, dalam ini sudah ulama kita sudah mengajarkan itu. Kemudian, ada juga ibadah, tapi agak berat. Sudah sholat subuh, jangan tinggalkan masjid, tinggal berzikir. Nanti masuk waktu syuruk, paling bagus tambah 10 menit, baru sholat sunnah isyraq, baru pulang. Itu sama dengan haji dan umrah bersama Nabi 3 kali. Tamma, sempurna. Siapa yang mampu melakukan itu Pak? Itu sebenarnya seandainya ditulis penitia di sini Pak, bikin baliho. Siapa yang datang sholat subuh berjamaah, tidak pulang sampai matahari terbit, laksanakan sholat sunnah 2 rakaat, dikasih uang 800 juta. Insya Allah Pak, jam 2 subuh sudah penuh masjid. Itu sholat sunnah isyraq itu Nabi mengatakan umrah dan haji bersama aku sempurna. Nabi mengatakan tamma. Tapi susah didapat itu Pak. Dan itu hikmahnya apa? Ya kau angkat tahu apa tamu pitanai narewa, maka susah rezekinya. Iya, pulang dari masjid. Makanya itu sunnahnya nanti kelihatan tanah baru kita pulang. Iya. Kita nena pakirewa. Iya na tu napatareka kata materialo makada aja mo rewa ko pusamopo. Aja mo sappa idale ko pusamopo. Itu maksudnya. Artinya pusa depa mo itanay mo rewa. Kapan ada orang nanti tanah kelihatan baru dia pulang, maka rezekinya dimudahkan selamanya itu dalam 1 hari itu. Itulah yang disunnahkan oleh Nabi. Tapi itu yang kita tinggalkan Pak. Ini Assalamualaikum, lupa nih masuk. Iya, angka lalu Pak aku pasai, kata 2 mau pinangkah. Palalu dale itu, tapi dia itu galok. Tidak ada di sini, insyaallah. Ini sudah 1 jam ini. Oh iya, betul. Iya, ditambah sedikit.
Begini, saya kasih ilmunya. Sebenarnya dalam agama ini Pak, ada konsep yang sangat mudah. Cuma kadang-kala di jamaah tablik itu kadang teman-teman saya ada di jamaah tablik, saya kadang berbangga dengan dakwahnya. Tapi saya juga kadang kasihan. Karena ada istilah sekarang yang seakan-akan memisahkan. Murtad Yusuf itu sudah menjelaskan. Murtad Presiden Ring. Ketika orang mengatakan dunia itu sementara, akhirat selamanya. Karena ada istilah itu. Ini istilah benar Pak, kalau dipahami salah itu fatal. Betul, istilahnya benar, tapi kalau salah dimahami itu fatal itu. Kenapa? Saya kasih tahu. Dalam hidup ini, ketika kita menghitung nanti ibadah kalau di masjid, bangkrut betul kita itu. Ya kuya paniasa pakasibia ko sampajang, rogila ada tongang. Kenapa? Kita berapa kali sholat saja? Kali 5 kali toh. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau 5 menit satu waktu sholat, berarti hanya 25 menit. Nah kita dikasih waktu 24 jam. Jadi kalau 25 menit kita mau hitung itu yang kita pakai sholat, itu yang mau dihadapkan sama Allah. Nah kita dikasih waktu 24 jam. Hanya tidak cukup setengah jam, kita pakai melapor, bangkrut betul kita itu. Belum lagi gosipnya setengah jam. Sholat maghrib 5 menit, gosip 1 jam. Tunggu waktu isya. Bangkrut betul kita itu. Belum lagi keikhlasan, belum lagi kehusyuan dalam sholat. Makanya Rasulullah itu sudah mempatok itu. Ulama dulu dalam tasawuf sudah mempatok. Ini yang saya mau kasih, ini yang terakhir. Bagaimana caranya mematok itu? Begini. Orang tidur, bagaimana orang tidur itu 8 jam, itu bisa menjadi sholat. Kan itu dicari. Orang sholat, kita tidur, itu sama-sama pahalanya. Maka bahwa tidak bisa itu, oh bisa Pak. Justru bisa dikalahkan orang sholat itu dengan tidur. Makanya adaan itu mengatakan an-naumul alim khairum min sholatil jahil. Tidurnya orang alim mengalahkan sholatnya orang bodoh. Kalau salah paham ini Pak, fatal. Bagaimana caranya? Itu kan ada kisahnya. Iblis mau masuk masjid, bolak-balik di pintu sudah masuk begini, mundur lagi, masuk begini, mundur lagi. Nabi lihat, ini siapa? Kayaknya tidak saya lihat, oh ternyata iblis. Dia tanya, kenapa kok begitu? Sudah masuk kembali lagi. Iblis bilang, saya mau masuk ganggu itu orang yang sholat, tapi saya takut sama itu orang yang tidur. Itu disahih Pak. Nabi mengatakan, kok bisa? Kalau kami tahu iya atau matilre demi itu masam pajak agan asam. Orang yang tidur itu, orang tidak pernah berhenti berzikir kemudian dia tidur. Tapi yang sholat itu ingatannya lari-lari. Inilah sehingga ada istilah an-naumul alim khairum min sholatil jahil. Tidurnya orang alim mengalahkan sholatnya orang bodoh. Bagaimana caranya? Nah ini kuncinya. Kalau mau tidur, niatkan. Nah ini, niatkan. Bahwa mau tidur lebih awal supaya saya bisa bangun sholat tahajud. Berapa lama kita tidur itu dihitung sholat. Karena tidurnya untuk sholat. Ini disebut dengan tidur ilahiyah. 3 tidur itu yang berpahala. Tidurnya orang untuk bangun cepat sholat, sama tidurnya orang yang istirahat karena sudah sholat, untuk sholat. Sudah sholat tahajud sampai jam 3, nanti jam 4:30 baru masuk subuh, dia mengatakan, saya agak kelelahan mau tidur-tidur dulu untuk supaya bangun sholat subuh. Itu berapa lama dia tidur, itu dihitung sholat. Coba. Dan satu-satunya ibadah Pak yang tidak ada dosanya itu tidur. Iya. Karena orang sholat itu bisa berdosa. Hari kira-kira ini minta iman, lampi Pak bacaan lu menjon. Kan ada begitu. Tapi orang tidur itu kan tidak ada dosanya. Makanya mengatakan nanaumu tarkul haram. Satu-satunya ibadah yang meninggalkan haram itu cuma tidur. Tidak ada dosanya orang tidur. Bagaimana orang tidur bisa berdosa? Nah, tidak bisa gosip, tidak bisa. Tidak ada. Makanya orang yang tidur itu untuk bangun sholat sama kita. Matin rumah sijak napa motok menonton Pak Golo. Itu kan tidak ada apa-apa itu. Kenapa kita disuruh berniat sebelum tidur? Karena di situ kuncinya Pak. Kalau kita tidur 8 jam, berarti dihitung sholat sunnah 8 jam. Semua tidur harus dibawa ke situ. Nanti kan ada yang mengikat.
Ini hadisnya Nabi mengatakan umatku adalah umat yang paling beruntung karena meninggalkan satu kebaikan menuju kepada kebaikan yang lain. Bagaimana caranya? Nanti kalau sujud terakhir sholat subuh, itu niatkan untuk sholat duhur. Ia naruyasa sampai tepat tuh. Ini yang orang tidak tahu, Pak. Baru dia salahkan, mengatakan, oh itu tarekat salah itu. Dia tidak paham, itu hadis Nabi. Hujjatul Islam Imam Ghazali membahas dalam kitabnya itu khusus bab tentang niat. Kenapa? Karena niat kunci segalanya. Makanya kalau sholat duhur, kalau sudah sholat duhur, di sujud terakhir, niatkan untuk sholat asar. Kalau kau meninggal antara duhur dengan asar, berarti meninggalmu menuju ke sholat. Itu orang mati syahid, Pak. Itulah kenapa diistilahkan ada orang meninggal di tempat tidurnya, tapi dia tetap mati syahid. Ini yang orang tidak tahu. Disembunyikan betul itu. Masuk bulan itu, kenapa terdekat ke magiri manu, Pak Pedang? Gampang saja itu, Pak. Iya. Itu sebenarnya kuncinya. Makanya beda tuh niat sembahyang, beda niat mau sholat. Niat sholat itu ada pada takbir, niat mau sholat itu di sujud terakhir. Itu kuncinya. Karena makanya orang yang berniat melakukan satu kebaikan itu sudah dicatat di sisi Allah. Dan itu sudah dijaga. Oh, kalau bapak sujud terakhir sholat duhur baru tidak berniat sholat asar, kalau meninggalkan terputus itu. Makanya itu nangka yasa kada sampai tepat tuh. Nah, ini. Sudah tahu situ tuh? Nah, ini gampang sekali, Pak. Nah, kalau tidak tahu itu fatal itu. Kalau jenis terluka kan lain lagi. Saya tidak bahas itu dulu. Nanti stres kalau masuk banyak sekali itu. Nah, kemudian itu tadi, makanya di dalam sholat kita harus pakai itu, Pak. Pakai itu. Jadi sebelum di sujud terakhir itu pakai. Ada yang pakai sebelum salam. Kalau saya pakai sujud terakhir paling aman. Sujud terakhir. Walaupun sholat kan penutupnya di salam tuh. Nah, jadi setiap kita sambung itu, sambung terus. Orang keluarkan zakat tahun ini, niatkan juga berzakat tahun depan. Ketika rezekimu sudah tidak cukup, itu sudah dicatat kebaikannya selama. Di sujud terakhir kalau sholat tarawih, itu niatkan untuk sholat tarawih tahun depan. Itu kau sudah dicatat untuk tembus ke situ. Jika kau kurban tahun ini, niatkan untuk kurban tahun depan. Makanya disuruh datang kalau mau disembelih. Supaya di situ berniat. Supaya tembus dengan tahun depan. Kalau kau tidak sempat lagi berkurban, pahalanya kau sudah dapat. Itu rugi betul kita itu. Makanya kita ini berjalan terus menuju kebaikan. Kemudian penutupnya, kalau kita ke pasar apa yang kita bilang? Kita selalu bilang, "Nelo pasapa dale." Itu keliru betul itu. Itu rezeki sudah tidak dicari, Pak, karena sudah ada. Cuma mau diambil. Aja tak karena kalau sapa dale. Akadaki mi kalau mala dale halalak na pong Allah Ta'ala. Untuk keluarga dan anak-anakku. Rasulullah mengatakan, man kharaja fi baiti, siapa yang tinggalkan rumahnya untuk mengambil nafkah halalnya, nafkah rezeki halal Allah untuk diri, keluarga dan anak-anaknya, maka perjalanannya dihitung jihad fisabilillah. Berapa lama kita duduk di pasar menjual itu dihitung jihad. Maka inilah makna jadikan seluruh hidupmu ibadah karena Allah. Itulah makna inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang banyak orang tidak tahu, Pak. Pada setiap hari dia baca. Tapi insya Allah jamaah sini sudah tahu. Iya. Alhamdulillah. Itu saja dipakai. Pakai itu, Bu. Ibu-ibu itu luar biasa pahalanya. Tapi saya kasih kunci. Ini penutupnya. Kunci kehidupan itu, Pak. Sebenarnya cuma 3. Takzim kepada orang tua. Orang tua itu ada 2. Orang tua yang melahirkan kita dan orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu. Itu mertua. Yang kedua, takzim kepada guru-gurumu yang mengajarkan kepadamu walaupun harfan, walaupun 1 huruf. Kalau kau mau hidupmu berkah, takzim kepada 3 orang. Orang tuamu, orang tua menyerahkan anaknya kepadamu, dan kepada guru-gurumu. Jika engkau perbaiki adabmu, akhlakmu kepadanya, dan takzim kepadanya, hidupmu akan berkah. Ditambah 1, istrimu. Saya kasih tahu, Pak. Iya, saya tidak mengatakan 1 saja, jelasnya istri. Kenapa? Konsep hidup kalau berkah itu dari istri. Bapak-bapak melihat orang sukses, itu bukan dari dia sepenuhnya. Itu besar pengaruhnya siapa yang di samping. Betul, Pak. Jika engkau perbaiki kasih sayangmu kepada istrimu, maka hidupmu pasti berkah, rezekimu akan berkah. Tapi ketika engkau mencoba menyeleweng, pasti kau akan jatuh. Dan disitulah awal kehancuran manusia.
Kita mau tahu, Soeharto orang hebat, siapa yang tidak kenal? Dengan tangan besinya dia memimpin. Tapi ketika Ibu Tin wafat, tidak bisa bangkit. Habibie orang hebat, siapa yang tidak mengakui Pak Habibie? Tapi ketika Ibu Ainun wafat, selesai. Susilo Bambang Yudhoyono yang masih hidup sampai hari ini, hebat, 2 kali jadi presiden. Tapi ketika Ibu Ani wafat, sampai hari ini tidak bisa bangkit. Itu yang orang tidak baca. Itu kuncinya. Makanya saya selalu bilang, siapa yang paling tinggi kasih sayangnya kepada istrinya, maka hidupnya pasti berkah. Pejabat yang hebat, lihat siapa yang di samping. Bukan dia, Pak. Karena tangannya istri, itu 3 kali lebih cepat doanya diijabah dibanding laki-laki. Baru saya kasih tahu, kalau kita mau tahu, pimpinan pondok pesantren ada di Jawa, hafal Quran 30 juz, ribuan hadis dia hafal, tinggal di pondok pesantren, ribuan santrinya, tapi dia jatuh sehina-hinanya hanya karena selingkuh. Orang yang hafal Quran pun sudah dijamin selamat, bisa dihinakan oleh Allah, apalagi yang tidak hafal Quran. Itu kunci. Maka pejabat, orang kaya, kalau mau mencoba main perempuan, pikirkan itu. Karena di situ awal kehancuran. Dan pasti saya makanya wasa'asabila. Dan ayat pasti benar, Pak, tidak mungkin. Itu kuncinya. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.